Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dengan NIM 2008203136. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok saya, kelompok 4, yang berjudul Pengaruh Vintage pada Pasar Negara Berkembang serta Dampak Sosial Keuangan. Pengaruh vintage pada pasar negara berkembang. Perdagangan bebas masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA disertai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang cukup pesat telah membawa perubahan yang signifikan di berbagai sektor industri. Pemanfaat teknologi dapat memberikan banyak fasilitas kemudahan dalam setiap kegiatan usaha dengan akses cepat. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi dinamika perkembangan bisnis dewasa ini adalah financial technology atau vintage. Di pasar negara-negara berkembang atau emerging markets, penyelenggara vintage melaporkan pertumbuhan rata-rata dalam jumlah dan volume transaksi masing-masing sebesar 15% dan 12%. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan 11% dan 10% untuk penyelenggara vintage dari negara-negara maju. Hasil survei juga telah menunjukkan bahwa penyelenggara vintage yang beroperasi di negara dengan peraturan terkait COVID-19 yang lebih ketat menghadapi tantangan operasional yang lebih banyak dan biaya yang lebih tinggi daripada perusahaan yang berasal dari pasar dengan peraturan yang lebih longgar. Dampak sosial teknologi keuangan. Perkembangan teknologi dan digitalisasi tentunya sudah memberikan banyak perubahan dalam gaya hidup bermasyarakat, tidak terkecuali dalam melakukan aspek muamalah. Sekarang ini telah lahir banyak aplikasi digital dan pertumbuhan startup yang memberikan peluang besar dalam merealisasikan potensi ekonomi syariah secara nasional maupun global. Oleh karena itu, keduanya harus diberdaya gunakan agar ekonomi dan keuangan syariah memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Amarta adalah salah satu perusahaan vintage lending yang sangat berdampak sosial. Amarta yakin dapat memajukan ekonomi di desa. Di samping itu, ada dampak atau keunggulan dari sosial teknologi keuangan. Yang pertama, jangkauan pelosok desa. Keberadaan vintage lending ini sangat membuktikan bisa membuka akses keuangan di pelosok desa. Hal ini juga sangat terlihat dari pencapaian Amarta selama ini. Setelah bertransformasi menjadi vintage P2P lending pada 2016, Amarta berhasil memberikan pendanaan kepada pelaku usaha mikro lebih banyak lagi. Dari 7.000 pelaku usaha mikro perempuan di desa pada 2016, kini Amarta berhasil menyalurkan pendanaan kepada lebih dari 290.000 pelaku usaha mikro pada akhir Agustus 2019. Yang kedua, cepat dan mudah. Dengan penggunaan teknologi keuangan, para pendana dan peminjam dapat secara cepat terhubung. Dalam hitungan kurang dari 1 menit, saluran dana dari pendana kepada peminjam dapat terlaksana. Yang ketiga, efisien. Penggunaan vintage juga membuat proses pekerjaan lebih efisien dan tertata. Pasalnya, segala dokumen dilakukan dengan digital. Bahkan Amarta bekerja sama dengan Privy untuk tanda tangan digital agar memudahkan proses dokumen secara digital. Amarta pun terus mengembangkan teknologi keuangan. Yang keempat, transparan. Penggunaan vintage juga transparan. Amarta transparan dalam memberikan pelaporan keuangan kepada pendana maupun peminjam. Di dashboard Amarta, pendana mendapatkan laporan keuangan secara lengkap. Menurut Otoritas Jasa Keuangan 2016, kelebihan dari vintage adalah melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Yang kedua, menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional.
di mana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Di samping kelebihan, tentunya ada juga kekurangan, termasuk dari kekurangan dari vintage ini. Kekurangan dari vintage yang pertama adalah vintage merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar jika dibandingkan dengan bank. Yang kedua, ada sebagian perusahaan vintage belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya. Jadi, kesimpulan dari apa yang sudah saya bahas adalah vintage merupakan inovasi disrupsi bagi subsektor perbankan. Fenomena tersebut berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kemudahan di aktivitas keuangannya. Vintage dapat menjadi solusi atas masalah yang dihadapi perbankan, seperti unbanked people, serta sebagai penunjang penetrasi keuangan. Perkembangan startup vintage serta penggunanya yang pesat membuat perbankan khawatir vintage akan merusak pasarnya. Di pasar negara-negara berkembang atau emerging markets, penyelenggara vintage melaporkan pertumbuhan rata-rata dalam jumlah dan volume transaksi masing-masing sebesar 15% dan 12%. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan 11% dan 10% untuk penyelenggara vintage dari negara-negara maju. Dampak atau keunggulan sosial teknologi keuangan yaitu jangkauan pelosok desa, cepat dan mudah, efisien dan transparan. Vintage semakin berkembang, maka berkembang juga perubahan pola pikir konsumen, di mana para generasi milenial sekarang ini lebih menginginkan akses yang bersifat personal dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan finansial. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.